Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, jadi si Abid tadi disuruh oleh Rasulullah menemui Abu Bakar. Ceritakan kepada Abu Bakar bahwa kau akan menikah. Datanglah ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, Said, Tuan Abu Bakar, kenapa? Aku ini diutus oleh Rasulullah. Kenapa? Minta sumbangan. Aku harus mencari 5.000 dinar. Kalau bisa engkau menyumbang. Sumbangan apa? Kata Abu Bakar. Kan gak ada apa-apa sekarang. Kok sumbangan? Iya, saya mau menikah. Wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar, jadi juga kau menikah? Iya, kan kau memutuskan untuk tidak menikah. Tidak mungkin ada orang yang mau sama kamu. Kok tiba-tiba saja mau menikah? Iya, saya disuruh oleh Rasulullah. Saya tak mau nikah, tapi Rasulullah yang perintahkan harus ikutlah. Oh begitu. Lama pula termenung Abu Bakar. Jadi juga ya nikah ya. Masya Allah. Nah, jadi berapa biaya diperlukan? 5.000 dinar. Nah, kalau begitu kata Abu Bakar, aku membantumu 1.000 dinar. 1.000 dinar dari Abu Bakar. Tinggal berapa lagi? 4.000. Masya Allah. Pergilah lagi. Sudah itu terima kasih Abu Bakar, syukran jazilan. Terima kasih banyak karena engkau telah membantuku. Disimpannya lah dalam satunya 1.000 dinar, uang emas semuanya. 1.000 dinar itu emas berat itu, 100 juta itu kalau duit kita. Nah, lalu sudah itu engkau mau kemana? Aku diperintahkan oleh Rasulullah menemui Umar bin Khattab. Pergilah menemui Umar. Ya Umar bin Khattab, Tuan Umar. Ya, Abid, ada apa? Aku diperintahkan oleh Rasulullah menemui engkau. Untuk apa? Minta bantuan. Bantuan apa? Bantuan aku mau menikah ya Umar. Terkejut pula Umar. Waduh, jadi juga yang kau menikah. Jadilah Rasulullah yang memerintahkan. Cuma biaya dia perlukan 5.000 dinar. Oh gitu ya. Berpikir-pikir apalah ini sumbangannya ini. Akhirnya disumbangkan oleh Umar bin Khattab 1.000 dinar pula. Sudah dapat 2.000 dinar, tinggal 3.000 dinar lagi. Nah, setelah itu dia pergi lagi ke sahabat Utsman bin Affan. Ketemu dengan Utsman. Utsman ini memang orang kaya, sangat-sangat dermawan. Kata Utsman, ada apa? Aku disuruh menikah ya Rasulullah, tapi awak nak berpiti ya Utsman, tak ada duit kita. Berapa yang diperlukan? Diperlukan 5.000 dinar, tapi yang sudah ada baru 2.000 dinar. Berapa lagi? Ya diperlukan 3.000 dinar lagi. Biar aku tutup semuanya. Kata Utsman bin Affan, dapat dia 3.000 dinar dari Utsman bin Affan, sahabat yang paling kaya di antara para sahabat, yang paling dermawan. Akhirnya dapatlah dia 5.000 dinar, langsung pergi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, jadi juga ya Rasulullah, ini uang 5.000 dinar. Dan siapa ini? Dari sahabat-sahabat kita, sahabat engkau yang terbanyak, Utsman bin Affan. Tapi menggigil tubuhnya. Aduh, aku mau nikah sama anak gubernur. Bukan aku tak suka orangnya cantik, tapi sangat mendebarkan, ibarat nikahnya burung pipit dengan enggang yang begitu besar. Ini sangat sangat timpang rasanya, hal yang nggak masuk akal. Lama dia berpikir, ingin dibatalkannya kepada Rasulullah, batal saja Rasulullah. Tapi tak
tak tergerak mulutnya ingin membatalkan itu, tak tergerak mulutnya, cuma mengatakan kalau bisa dibatalkan aja lah ya Rasulullah, menderita nanti seumur hidupku, orang menderita juga gara-gara aku. Dalam berpikir waktu itu belum diantar uang itu lagi kepada gubernur. Nah, terdengar ada utusan tentara waktu itu, utusan tentara dari perbatasan negeri Syam antara Madinah dengan negara lain, perbatasan sampai ke Palestina sekarang, tempat orang perang sekarang. Nah, itu dulu namanya negeri Syam, sekarang namanya Palestina. Nah, waktu itu ada peperangan, ya Rasulullah, mendadak itu ada musuh yang sudah mendekati. Persiapkan peralatan perang, kata Rasulullah, disiapkan. Nah, waktu itu untuk logistik atau untuk biaya makanan menjaga perbatasan itu kurang. Lalu kata si Abid, nah kalau begitu uang saya yang 5.000 dinar ini saya serahkan saja kepada bagian logistik dari untuk makanan di medan perang. Aku tidak jadi menikah. Nah, lalu dia melapor, pergi ke gubernur yang tadi anaknya mau dipinang. Datanglah si Abid, lapor gubernur, iya, kemarin saya diutus oleh Rasulullah, sekarang saya datang sendiri. Bagaimana? Sudah ada dapat persiapannya? Sudah. 5.000 dinar ada? Ada. Termenung pula si gubernur tadi, bisa dia dapat 5.000 dinar. Anakku katanya menderita menikah dengan si Abid ini. Tapi kata si Abid, uang 5.000 dinar ini belum aku berikan kepadamu. Nah, ya, nanti aku tanya dulu kepada Rasulullah, karena dia rencananya mau disumbangkan kepada bagian logistik itu. Lalu kata Rasulullah, lanjutkanlah pernikahanmu. Lanjut pernikahanmu. Maka kata gubernur tadi, iyalah, kalau perintah Rasulullah kita lanjutkan pernikahan. Menikah jadinya. Aku nikahkan engkau dengan anak gadisku, Siramlah namanya, dengan mas kawinnya 5.000 dinar tunai. Dah sudah dibacakan akad nikahnya, sah menjadi istrinya. Tapi uang tadi baru akan diserahkan, rupanya musuh tadi semakin dekat ke perbatasan. Maka pada waktu itu akhirnya minta maaf, wahai istriku, belum kuserahkan uang ini, aku akan gunakan untuk hal yang paling mendesak. Apa dia? Musuh sudah dekat sekali ke perbatasan yang harus kita perangi. Bahkan dia meminta dirikulah yang pertama menjadi panglima perang paling depan. Ini uang ini aku serahkan dulu kepada bagian logistik, diserahkan kepada dia, istrinya tinggal wahai istriku, aku berangkat ke medan perang. Matilah dia di medan perang di perbatasan Sya'abi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum sempat dia mengadakan berbulan madu dengan istrinya, tapi dia sudah pergi untuk selamanya. Itulah seorang pahlawan pemuda yang bernama Sya'abi. Nah, jadi pada minta hormat, apa hikmahnya? Hikmah dari pemuda tadi itu, bahwa dia keinginannya yang tinggi sekali, tapi dia membatasi keinginannya dengan moral, etika. Apa artinya kalau keinginanku tercapai tapi aku melanggar moral, etika, akhlak? Karena Nabi mengatakan, man la adaba fala alima walau kana aliman. Siapa saja yang tak punya akhlak yang baik, walaupun penampilannya seperti alim, sesungguhnya dia orang jahil, tidaklah alim. Ternyata si Abid ini memang betul-betul orang alim. Dia lebih mengutamakan perintah Allah dan Rasulnya
dibandingkan dengan keinginannya pribadi. Sudah menikah, dia tinggalkan istrinya, dia minta izin, aku harus maju ke medan perang supaya negara kita ini jangan dikacaukan oleh musuh dari Persia dan dari Romawi. Waktu itu negeri Syam dikuasai oleh Romawi dengan gubernurnya namanya Pontius Pilatus. Anak buahnya lagi. Kalau Pontius Pilatus itu jauh zaman sebelumnya. Anak buahnya lagi yang menguasai Palestina. Nah, jadi hikmahnya bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada keinginan diri sendiri. Firman Allah, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, taatlah kepada pemimpinmu, ulil amri. Pemimpin itu ada pemimpin perang, ada ulama, ada bagian keamanan. 3 kata Profesor Muhammad Abduh. Ulil amri itu 3 macam, itu harus dipatuhi. Bagian keamanan, bagian maju di medan perang, dan kemudian ulama. Jadi ulama bagian dari ulil amri. Nah, Bapak Ibu terhormat, walaupun dia sudah rela mengikuti, tapi takdir menentukan lain. Ayat lain mengatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bolehkah jadi kamu sangat membenci sesuatu, padahal yang kamu benci itulah yang akan menyelamatkanmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, padahal yang kamu cintai itu akan merusak dirimu sendiri. Allah lah yang lebih tahu rahasia kehidupanmu, sedangkan kamu tidak tahu apa-apa. Jadi kalau tidak dapat yang kita cintai, cintailah apa yang kita dapati. Ya Bu, banyak sekali kita menginginkan seseorang jadi jodoh kita itu yang paling kita cintai, tapi tak dapat yang kita cintai, maka cintailah apa yang dapat. Tidak semua yang kita dapat itu yang kita cintai, tak semua pula yang kita cintai apa yang kita dapat. Apalagi masalah jodoh. Jodoh itu rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita mati kuburannya kita tidak tahu, rahasia. Di mana kita nanti akan bertempat tinggal yang lama kita rahasia. Dan siapakah yang jodoh kita sebenarnya? Rahasia Allah kita tidak tahu. Banyak orang pacaran sudah 10 tahun, tahu-tahu menikahnya dengan orang lain. Banyak pula orang yang tidak ada pacaran sama sekali, tahu-tahu dia berjodoh. Barangkali jodohnya anak gubernur seperti Zaid itu tadi, cuma waktunya saja yang tidak tepat. Banyak rahasia kehidupan ini, karena itu serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin mendapatkan orang yang dicintai, misalnya anak muda seperti Zaid tadi, ada doanya dalam Al-Quran. Apa doanya? Bukan, dalam hadis. Doanya, ya Allah, seandainya dia baik untuk sebagai jodohku, dekatkanlah dia dengan diriku. Seandainya dia tidak baik untukku, ya Allah, pisahkanlah antara kami berdua. Pisahkanlah dengan caramu yang terbaik. Jadi kalau dia berpisah, kita baca doa seperti itu, dia bisa menjauh dengan berbagai cara, berarti dia tidak baik untuk kita. Tapi kalau ada caranya permudah jalannya menjadi mendekat, berarti baik. Nah, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya tadi? Seandainya dia baik untukku, dekatkanlah dia denganku. Seandainya dia tidak baik denganku, pisahkanlah secara baik-baik antara kami, ya Allah. Itu kisah, karena kita kisah tentang pemuda ya yang bercanda dengan Rasulullah, sangat menyenangkan. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah ada pada diri kita. Jangan menyesal
jangan kesal, jalanilah takdir dengan sebaik-baiknya. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk waktu Ustaz? Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Oh ya.